Dalam hidup, ada cinta yang datang seperti badai, keras, mendadak, dan menghilang cepat. Tapi ada juga cinta yang datang perlahan, seperti cahaya dari jendela sebelah. Tidak menyilaukan, tapi hangat dan menetap. Cerita ini tentang cinta yang tumbuh dari kesepian, tentang pelukan yang bukan pelarian, tapi penyembuhan. Dan tentang dua orang dewasa yang akhirnya saling memilih. Hujan datang tanpa pemberitahuan seperti biasa, mengetuk genting dengan sabar, memukul kaca jendela seperti ingin masuk dan duduk bersama kesepian. Rena berdiri di ambang pintu, memandangi halaman kecilnya yang mulai digenangi air. Di tangan kanannya ada cangkir teh, di tangan kirinya tidak ada apa-apa, sudah lama tidak. Ia janda, masih muda, dengan tawa yang tetap hidup meski hatinya sudah lama sepi. Bunga-bunga yang ia rawat mekar dengan setia, lebih setia dari siapapun yang pernah tinggal bersamanya. 2 minggu lalu, rumah sebelah ditempati seseorang. Lelaki tinggi, tampak dewasa dan tenang, dengan langkah pelan dan wajah yang seolah menyimpan banyak musim dingin. Namanya Adrian. Ia duda. Dingin, tak banyak bicara, tapi dari jendela kamarnya, Rena bisa merasakan tatapan lelaki itu. Bukan seperti pengintai, tapi seperti seseorang yang ingin mengingat bagaimana caranya hidup lewat orang lain. Setiap pagi, Rena menyiram bunga, dan setiap pagi ia tahu Adrian mengintip dari balik tirai. Tapi malam ini berbeda. Malam itu hujan lebih deras. Kilat menyambar jauh di langit, tapi terasa dekat di dada. Rena hendak menutup jendela ketika suara ketukan terdengar, pelan tapi jelas. Ia membuka pintu, dan Adrian berdiri di sana. Basah kuyup, nafasnya pendek, matanya merah, seperti menahan badai yang lebih kejam dari hujan manapun. Jemarinya menggigil, entah karena dingin atau karena ada yang pecah di dalam dirinya. "Aku tidak tahu harus kemana malam ini," ucapnya, nyaris tak terdengar. Rena menatapnya, dan dalam diam yang panjang itu, ia melihat dirinya sendiri, bertahun lalu, berdiri di tempat yang sama, dengan hati remuk dan tubuh yang hanya ingin dipeluk, bukan dihakimi. Tanpa bertanya lebih jauh, ia membuka pintunya lebar. Ia duduk di ruang tengah, hanya mengenakan kaos dalam dan handuk di bahu. Rena menyeduhkan teh, menyodorkannya tanpa berkata apa-apa. "Dia meninggal saat aku bertugas," kata Adrian tiba-tiba. "Aku tak sempat memeluknya, tak sempat meminta maaf atas semua yang belum kuberikan." Rena menunduk. "Suamiku meninggal di rumah ini, di sofa itu." Ia bilang ingin mati sambil mencium aroma tubuhku. Adrian menoleh, mata mereka bertemu. Sunyi bertambah berat, tapi bukan sunyi yang menyakitkan. Ini adalah sunyi yang menyatukan. Dua orang dewasa yang sama-sama patah tapi masih ingin dicinta. "Boleh aku tetap di sini malam ini?" tanya Adrian pelan. "Tidurlah di kamarku. Aku tak akan memintamu bicara apa-apa," balas Rena. Tapi mereka berdua tahu, malam itu tak akan sesederhana tidur. Rena masuk kamar dengan baju tidur tipis dan rambut yang masih basah. Ia tidak sedang menggoda. Ia hanya ingin merasa hidup di hadapan seseorang yang juga hancur. Adrian duduk di tepi ranjang, wajahnya menunduk, tubuhnya tegang, nafasnya pendek. "Aku takut," katanya. "Takut kalau aku menyentuhmu, aku akan jatuh cinta, dan aku tidak siap kehilangan lagi." Rena mendekat. Perlahan, ia duduk di pangkuan Adrian. Tangannya menyentuh pipi lelaki itu, lalu turun ke leher, lalu dada. "Lalu jangan jatuh cinta malam ini. Cukup, peluk aku, dan rasakan bahwa kita masih manusia." Ia mencium bibir Adrian, lembut, pelan, seperti menyentuh luka lama yang baru sembuh. Dan Adrian membalasnya, dengan rindu yang tak ia sadari selama ini. Dengan tubuh yang sudah lama kehilangan arti kehangatan. Mereka tidak tergesa. Rena membuka kemeja Adrian seperti membuka cerita lama. Tangannya menjelajahi tubuh lelaki itu bukan karena nafsu, tapi karena ingin tahu apakah di balik semua dinding itu masih ada yang hidup. Tubuh mereka menyatu dalam keheningan, kulit bertemu kulit.
nafas saling mengejar, lalu melambat bersama. Tidak ada kata cinta, tapi setiap desahan, setiap pelukan, setiap ciuman adalah bahasa baru yang hanya dimengerti oleh dua hati yang hancur. Ketika mereka selesai, Rena menangis dalam pelukan Adrian. Dan untuk pertama kalinya, lelaki itu mencium air mata tanpa merasa perlu menahannya. Esoknya, Adrian pergi sebelum fajar. Tak ada pesan, tak ada jejak. Rena merasa kosong, tapi ia tidak marah. Ia tahu cinta tidak tumbuh hanya dalam satu malam. Luka tidak sembuh dalam satu pelukan. Namun hari-hari berikutnya, bunga muncul di depan pintu rumahnya. Teh yang ia letakkan di teras selalu habis. Dan suatu pagi, ia bangun dengan mendapati pintunya diketuk lagi. Adrian berdiri di sana, dengan senyum pelan dan tatapan yang jauh lebih tenang. "Maukah kau menyirami bunga di rumahku juga?" katanya. Sejak hari itu, mereka saling mengunjungi. Kadang tidur bersama, kadang tidak. Kadang hanya duduk berdampingan sambil membaca buku, kadang berakhir dalam pelukan panas yang membuat malam menjadi pengakuan panjang tentang kesepian mereka. Tapi kedekatan itu tidak bebas dari luka. Adrian masih sering diam, masih menarik diri. Kadang hilang 2-3 hari, kembali dengan mata merah dan tubuh yang jauh dari pelukan. Dan Rena selalu menunggu. Ia tidak pernah memaksa, hanya berkata, "Aku di sini, kapanpun kau ingin kembali ke rumah." Pada suatu malam, di bawah cahaya lilin, Adrian mengusap punggung Rena saat mereka berbaring. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi suami yang baik," bisiknya. Rena menoleh, menciumnya perlahan. "Aku tidak butuh janji. Cukup tidur di sisiku dan jangan pergi sebelum pagi." Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Adrian masih ada di ranjang, melingkupi tubuh Rena dengan tangan yang hangat. Dari jendela rumah itu, dua bayangan tampak berdampingan. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka saling tahu bahwa tubuh masing-masing adalah tempat paling sunyi untuk pulang. Cinta yang bertumbuh di dalam luka. Rena tidak pernah menikah lagi. Adrian tidak pernah melamar, tapi mereka hidup bersama. Dengan bunga yang kini tumbuh di halaman keduanya, dengan cangkir teh yang selalu berisi dua, dengan ranjang yang menjadi tempat mereka saling menyembuhkan malam demi malam. Cinta itu tidak perlu diumumkan, karena cinta sejati cukup hadir dalam pelukan, dalam ciuman diam, dalam napas yang tersenyum saat bangun tidur. Dan setiap malam sebelum tidur, Adrian akan berbisik di telinga Rena, "Kau bukan pengganti siapapun. Kau adalah rumah yang tak pernah kuduga akan kutemukan dari jendela sebelah." Mereka bilang cinta sejati adalah yang menikah dan berjanji di altar. Tapi kami tahu, cinta sejati adalah yang tetap tinggal, bahkan tanpa diminta. Yang memilih pulang ke pelukan yang sama, meski tidak ada pesta, tidak ada undangan. Kini, bunga tidak hanya tumbuh di halaman, tapi juga di hati mereka. Ranjang itu tak lagi dingin, jendela itu tak lagi tertutup. Dan dunia akhirnya tahu, mereka bukan lagi dua orang asing yang saling mengintip dari balik tirai. Mereka adalah satu kisah yang utuh. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang pertama hadir, tapi siapa yang berani menetap hingga akhir.